Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian komunikasi data dan jaringan komputer. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ari Dwika Maulana BP 14 akhiran 152, kemudian Maraduan BP 15 akhiran 149, kemudian Rahima Ajunda Melisa BP 17 akhiran 128, kemudian saya sendiri Ayuhan Nisa BP 17 akhiran 16, kemudian Irfan Sauki BP 17 akhiran 54, dan yang terakhir Ragil Pratama Putra BP 17 akhiran 63. Komunikasi data. Istilah komunikasi data berhubungan dengan pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronika dari suatu komputer ke komputer yang lain maupun ke terminal tertentu. Jadi, komunikasi data merupakan gabungan dua teknik, yaitu pengolahan data dan komunikasi dan telekomunikasi. Tujuan komunikasi data adalah mengirim data dalam jumlah besar dan waktu singkat dengan cara efisien dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada kesalahan. Keuntungan komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengguna komputer atau terminal secara terpusat atau sentralisasi maupun tersebar atau desentralisasi sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Kemudian yang kedua, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Kemudian yang ketiga, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kehandalannya. Yang kelima, mempercepat penyebaran informasi. Kemudian elemen utama komunikasi data. Yang pertama, sumber data. Sumber adalah pihak yang mengirim informasi berupa suara, teks, data, dan lainnya. Tujuannya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Sumber pada umumnya dilengkapi dengan alat lain atau antarmuka dan transdur yang dapat mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Misalnya, pulsa listrik, gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, media transmisi. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari suatu sumber ke penerima data. Yang mengetahui tentang transmisi data secara lebih lengkap, perlu diketahui dahulu beberapa hal yang berhubungan dengan proses ini. Hal-hal tersebut akan mengangkut yang pertama, media transmisi, kapasitas channel transmisi, tipe dari channel transmisi, kode transmisi yang digunakan, mode transmisi, protokol, dan penanganan kesalahan transmisi. Adapun media transmisi dapat berbentuk twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Kemudian pengiriman data. Penerima data. Penerima adalah alat yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh media transmisi atau pengirim. Tugasnya menerima berita dan yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Kemudian konsep komunikasi data. Yang pertama, source atau sumber, yaitu alat membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon dan PC. Kemudian transmitter atau pengirim. Kemudian transmission system atau sistem transmisi.
berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line, dan jaringan kompleks atau complex network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Kemudian receiver atau penerima. Si penerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk transmisi yang dapat ditangkap oleh tujuan. Kemudian destination atau tujuan. Si penerima sinyal dari sistem transmisi dan menghubungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Kemudian faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi data. Yang pertama, protokol yang digunakan, kemudian media transmisi, kemudian lalu lintas data atau trafik, kemudian keandalan sistem yang digunakan, kemudian kendala-kendala pada komunikasi data, kemudian ukuran beban atau throughput, dan yang terakhir faktor manusia. Adapun jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang saling berhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, menghemat biaya karena memungkinkan pengguna bersama. Kemudian yang kedua, menghemat kapasitas memori atau media penyimpanan. Yang ketiga, memungkinkan pengerjaan proyek secara bersama dalam jaringan. Kemudian yang terakhir, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi. Yang pertama, jaringan LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network. LAN terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari komputer lain. Selain itu, komputer yang terhubung dalam LAN juga dapat menjalankan hardware seperti printer dari komputer lain, chattingan dengan pemilik komputer lain, dan main game bersama. Jumlah komputer yang berhubungan pada LAN relatif kecil, seperti komputer-komputer rumah, warnet, tempat kos, dan beberapa yang berada dalam satu bangunan. Seperti setiap komputer yang terhubung pada LAN mempunyai IP address yang berbeda. Yang kedua, jaringan MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang lebih luas daripada LAN. Beberapa LAN menjadi satu jaringan juga dapat disebut dengan MAN. MAN biasanya terdapat di dalam satu kampus dan dalam satu wilayah yang agak luas, atau dapat juga satu kota. MAN biasanya tidak dimiliki oleh satu organisasi saja. Sama seperti LAN, MAN juga memiliki wireless MAN dengan kekurangan dan kelebihan yang relatif sama. Kemudian jaringan WAN. WAN atau Wide Area Network adalah kumpulan dari LAN dan atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan internet atau dari atau ke kantor pusat dan kantor cabang. Data antar kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang relatif murah. Sistem jaringan ini dapat menggunakan jaringan internet yang sudah ada untuk menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, atau dengan PC stand-alone atau netbook yang berada di lain kota ataupun negara. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.